Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baik, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan itu suatu topik hukum Islam yang berkaitan dengan siwak ataupun bersugi. Referensi yang saya gunakan seperti biasa yaitu kitab Al-Bajuri. Bagi pemirsa yang ingin menyimak di kitab juga silakan membuka kitab untuk langsung dilihat sambil mendengarkan penjelasan saya. Baik, sekarang kita baca ulasan dari musannif terkait masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Faslun fi istimali alati siwaki wa huwa min sunatil wudu'i. Wa yutlaku siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Jadi pada pasal ini dijelaskan yaitu tentang penggunaan alat siwak. Jadi penggunaan alat siwak ini ataupun bersiwak ini merupakan bahagian daripada sunat wudu. Artinya ketika kita berwudu itu kita bersiwak dulu. Itu bahagian daripada sunat wudu. Sudah ada pahala kita kalau melakukan itu. Kemudian kata siwak ini juga digunakan untuk makna alat yang kita gunakan untuk bersiwak. Jadi alat yang kita gunakan untuk bersiwak itu adalah di sini ada kayu arak ataupun sejenisnya. Kalau kita berarti sekarang sikat gigi itu termasuk sejenis daripada alat bersiwak. Jadi itu boleh digolongkan sebagai alat bersiwak karena di sini disebutkan yaitu boleh kita menggunakan kayu arak ataupun sejenisnya wanahwihi. Yang pada intinya alat yang kita gunakan itu bisa membersihkan mulut kita, membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut. Jadi seperti sikat gigi yang kita gunakan selama ini, apalagi ditambah dengan odol, itu efektif untuk membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut. Jadi menurut saya itu termasuk dalam alat siwak. Jadi selanjutnya musannif menyebutkan wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Jadi bersiwak ini dia disunatkan setiap waktu. Setiap waktu. Artinya kapan saja kita disunatkan untuk bersiwak. Jadi berulang kali walaupun sebentar-sebentar kita bersiwak itu boleh-boleh saja, disunatkan itu. Kemudian wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi. Dan bagi orang yang berpuasa itu setelah zawal itu makruh bersiwak. Setelah zawal artinya setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur. Jadi setelah masuk waktu zuhur itu bagi orang yang berpuasa itu makruh tanzih melakukan siwak, bersiwak. Arti makruh tanzih ini makruh biasa, bukan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu makruh yang ada unsur haramnya.
Jadi larangannya lebih kuat begitu. Jadi kalau tidak berpuasa terserah dia, berarti mulai dari pagi sampai sore itu sunat untuk bersiwak. Kalau orang yang berpuasa berarti dia dari pagi hingga siang. Setelah masuk waktu zuhur itu dia tidak boleh lagi bersiwak, sudah makruh. Kenapa dilarang bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa? Karena setelah zuhur itu bau mulut orang berpuasa itu sudah mulai muncul, ya. Sudah mulai muncul. Jadi dilarang untuk bersiwak karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga bau mulut puasa tersebut. Jadi bau mulut kita berpuasa itu punya kelebihan dan akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita hilangkan dengan bersiwak. Karena kalau kita bersiwak otomatis nanti bau mulut itu akan hilang. Baik ini puasa ini baik puasa sunat ataupun puasa wajib, ya. Apakah puasa itu puasa sunat ataupun puasa wajib, tetap setelah zuhur itu berarti orang yang berpuasa tidak boleh lagi bersiwak. Wa tazulul kirahatu bi ghurubi syamsi. Kemudian hilang makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa ketika terbenam matahari, ketika masuk waktu maghrib ataupun masuk waktu berbuka puasa, maka itu tidak makruh lagi, sudah bisa untuk bersiwak. Waqtara Nawawi adamul kirahati mutlakan. Namun oleh Nawawi, Imam Nawawi, beliau memilih ketiadaan makruh secara mutlak, apakah sebelum zawal ataupun sesudah zawal. Nah, itu pendapat dari Imam Nawawi. Wahwa ay siwaku fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutut tawilu wakila tarkul akli. Wa inama qala wa ghairihi liyasmula taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli zi raihin karihin min somen wa baslin wa ghairihima. Kemudian oleh musannif menyebutkan bahwa bersiwak ini di 3 tempat. Di 3 tempat ataupun di 3 kondisi, ya. Ini sangat disunatkan. Sangat disunatkan. Artinya lebih berat, lebih besar lagi, ya, pahalanya gitu. Daripada di tempat yang lain. Jadi ada 3 kondisi yang kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama yaitu ketika berubah bau mulut kita karena azam. Azam ini di sini ditafsirkan ada 2 macam, ya. Azam ini bisa karena diam yang lama, karena kita diam yang lama tidak berbicara. Misalkan karena tidur, itu dia diam yang lama, tapi bukan tidur lah, karena tidur nanti ada penjelasan tersendiri. Tapi ini kita diam yang lama, artinya kita dalam keadaan terjaga, tapi kita tidak berbicara, mulut kita terus tertutup. Ini menimbulkan bau mulut, maka ketika itu kita sangat disunatkan untuk bersiwak.
ada juga penafsiran yang lain, azm ini adalah tarkul akli, yaitu tidak makan. Karena kita tidak makan, ya, maka bau mulut kita itu menjadi berubah, ya. Karena kalau kita makan tentu nanti akan segar mulut kita. Tergantung makanan apa yang kita makan. Kalau kita makan seperti buah-buahan, tentu baunya akan segar begitu. Kemudian bisa juga perubahan bau mulut ini karena sesuatu yang lain, seperti seseorang yang memakan makanan yang berbau tajam. Nah, di sini disebutkan seperti bawang putih, bawang merah. Nah, bisa juga yang lain seperti misalkan jengkol, durian, ya, petai. Nah, itu adalah makanan-makanan yang berbau tajam. Nah, itu setelah kita makan makanan tersebut, itu sangat dianjurkan kita untuk bersiwak. Kenapa sangat dianjurkan kita untuk bersiwak ketika itu? Itu untuk mewujudkan kenyamanan baik bagi kita maupun orang lain. Karena kalau kita setelah makan makanan yang berbau tajam, kemudian kita berjumpa dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, itu akan sangat mengganggu. Jadi itu dalam adab berkawan, ada berkawan itu sahabat, jadi sangat dilarang seperti itu, harus dijaga seperti itu. Kemudian wasani indal qiyami ay istiqali. Yang kedua yaitu ketika bangun minan naumi, bangun daripada tidur. Ketika bangun daripada tidur, maka itu juga kita disunatkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena bangun dari tidur itu luar biasa perubahan bau mulut kita. Maka harus kita segera sterilkan, yaitu dengan bersiwak. Kemudian wa inda wasalisu inda qiyami ila sholati fardan aw naflan. Dan yang ketiga adalah kita berdiri untuk salat. Berdiri untuk salat ini juga sangat disunatkan untuk bersiwak, baik salat itu fardu ataupun salat sunat. Kemudian ada juga tempat-tempat yang lain, selain dari 3 tempat yang di atas itu, tempat yang tadi, ya. Hal ini yang disebutkan memang di dalam kitab yang lebih besar, ya, yaitu kondisi yang lain kita sangat disunatkan untuk bersiwak adalah ketika ingin membaca Quran. Ingin membaca Quran, bersiwak dulu. Kemudian ketika gigi kita kuning, ya, wa isfiraril asnani di sini disebutkan. Yaitu ketika gigi kita kuning, itu kita disunatkan untuk bersiwak. Wa yusanu ayanuya bisiwaki, sunatan. Kemudian kita disunatkan untuk berniat ketika bersiwak itu, berniat sengaja saya bersiwak, itu sunat. Kalau ada kita niat berarti ada sunatnya begitu. Ada pahala sunatnya. Itu artinya. Kemudian ketika bersiwak wa ayasaka biyaminihi. Kemudian dia bersiwak yaitu dengan sebelah kanan dulu. Dengan sebelah kanan dulu, karena dalam Islam bahagian dari adab bagi kita umat Islam ini adalah memulai sesuatu perbuatan itu, khususnya hal-hal yang baik itu adalah dimulai dari
sisi kanan, seperti mandi dari kanan, wudhu juga dari kanan, bersiwak ini juga dari kanan. Kemudian dia juga melalukan alat siwak ini di atas langit-langit mulutnya secara lemah lembut, jangan secara kasar, karena itu dapat melukai mulut kita dan gusi kita. Maka dilakukan dia secara lemah lembut. Jadi begitulah agama mengatur bagaimana amaliyah kita, bukan hanya dijelaskan tentang bagaimana hukumnya dan kaifiahnya, tapi juga adab-adabnya. Itu wujud dari kesempurnaan dari agama Islam. Jadi demikian saja penjelasan tentang topik yaitu bersiwak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.